kesel kaya ngene kok isih gelem mumet-mumet mikirno babong lanang. Nyekel botol gambare macan mikire kemarahe edan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini saya ingin menyampaikan, yaitu kebetulan kemarin malam ada salah satu teman kita, yaitu Mbak TKW Taiwan, curhat tentang kejadian yang menimpa dirinya. Yang mana di sini kejadiannya bisa menjadi untuk pembelajaran teman-teman semua yang bekerja di luar negeri. Singkat cerita seperti ini. Ketika mbaknya itu mempunyai sosial media, yaitu TikTok ya. Pertama mereka kenalan di TikTok dan berujung langsung ke WA. Dan gak tahu apa masalahnya, sehingga kan si mbaknya ini saja kenal di sosial media begitu mudah untuk mengasihkan nomor WA tersebut ke salah satu cowok atau boleh dikenal garangan ya. Namun di sini, biasa yang dikenal garangan itu dia sudah bekerja atau emang bekerja di Taiwan. Namun garangan ini dia bekerja di Indonesia. Yang anehnya mbaknya ini biasanya untuk para mbak-mbak TKW mempunyai garangan di Taiwan. Beda dengan mbaknya ini justru dia kenal garangan di Indonesia. Singkat cerita, saking mereka sudah kenal begitu lama, menurut cerita mbaknya itu, semenjak dia bekerja di Jakarta sudah kenal dengan mas garangan ini. Mungkin karena kontaknya itu masih disimpan. Ketika mbaknya itu sudah tidak bekerja lagi di Jakarta dan sudah berangkat ke Taiwan, di situ mungkin karena mereka saling berkontak ya, dan si garangan ini tahu bahwa mbaknya ini sudah bekerja di Taiwan. Nah disitulah jadi si cowok ini seolah-olah mencari kesempatan dengan alasan dan dengan modus katanya si garangan ini pengen berangkat ke Taiwan, dan otomatis si garangan ini meminta untuk dibiayai oleh mbaknya ini. Dan nggak tahu kenapa kok mbaknya ini begitu mudah percaya kepada emasnya tersebut. Setelah saya menanyakan kenapa sih kok begitu cepat percaya sama garangan atau cowoknya yang sebenarnya emang dia sudah kenal, tapi kan sudah begitu lama tidak lagi sudah tidak lagi dekat, sudah begitu lama. Katanya, kata si mbaknya ini, karena saya sudah pernah ketemu dan saya sudah tahu siapa dia. Nah di situ ketika si cowoknya itu serius, katanya pengen berangkat ke Taiwan, dan nanti apabila sudah di Taiwan dia akan bayar dengan nyicil ya, akan bayar nyicil setiap bulannya. Dan situ si mbaknya itu langsung transfer kurang lebih 15 juta rupiah. Coba 15 juta rupiah. Padahal mereka emang pertama sudah kenal ya waktu kerja di Jakarta, namun sudah pisah begitu lama. Namun nggak tahu kenapa si mbaknya ini masih saja percaya. Dan saya coba untuk menanyakan secara detail, kenapa sih kok kamu sampai begitu mudah percaya dan begitu mudahnya untuk mentransfer uang sejumlah 15 juta tersebut. Setelah saya langsung usik-usik, ternyata emang mbaknya itu mempunyai rasa suka sama si cowok itu. Nah disitulah si cowok itu jadi kesempatan untuk memperdaya si mbaknya ini. Setelah mentransfer 15 juta, namun katanya 15 juta itu hanya untuk pembayaran di PT, dan dia juga tidak mempunyai uang untuk mondar-mandir dari PT ke rumah dia atau ke kampung dia. Dan di situ si garangan ini minta lagi kurang lebih 5 juta rupiah. Otomatis jumlahnya kurang lebih 20 juta. Dan sentak selepas itu si mbaknya ini menanyakan, kapan sih kamu akan terbang? Karena waktu itu si garangan ini menyatakan bahwa dia katanya 2 bulan lagi akan terbang. Namun selepas 2 bulan si mbaknya itu juga menanyakan, kok kamu sudah 2 bulan belum terbang juga? Nah di situ si cowoknya itu nggak tahu, katanya mungkin di cancel atau ada masalah apa. Si mbaknya itu ya mungkin percaya saja ya, namanya juga orang sudah sayang. Namun selepas itu menanyakan lagi, dan ternyata tiba-tiba saja segala sosial media dan kontak mbaknya itu langsung diblokir. Coba gimana kalau sudah seperti ini? Sampai 20 juta rupiah hanya dengan mengandalkan chat atau chattingan. Begitu mudahnya ya seorang perempuan terpedaya oleh seorang lelaki. 20 juta rupiah. Coba bayangin. Yang mana si garangan ini berasal dari Brebes juga, dari tempat saya, namun dia beda kota ya, agak jauh, dan
Sempat dia mengirimkan foto, namun karena HP saya sudah di reset ya, ternyata fotonya sudah kebuang dan nanti saya akan coba lagi untuk meminta fotonya. Nah, di sini untuk si mbaknya ini, semoga dari kejadian ini bisa menjadi pembelajaran ya. Jangan begitu mudah untuk terpedaya. Dan di situ si mbaknya itu sampai mengadu ke saya, katanya, ini kalau kasus seperti ini boleh nggak sih saya untuk memviralkan? Ya boleh banget ya, karena dalam itikat baik si cowok ini justru dia mengingkari. Janjinya dia nanti kalau sudah berangkat ke Taiwan akan membayar secara nyicil. Namun belum saja dia berangkat sudah memberikan alasan ini dan itu. Justru sosial media dan nomor si mbaknya ini langsung diblokir. Otomatis ya udah seolah-olah seperti sedekah. Jadi dalam kasus seperti ini, coba saya ingin meminta komentar dari para suhu khususnya yang sudah berada di Taiwan. Kira-kira siapa yang salah? Apakah si mbaknya atau si emasnya atau si garangan ya? Makanya dari sini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman nih yang suka sekali begitu mudah percaya sama cowok. Karena dengan diomongi sayang lah, cinta lah, baik lah, atau mungkin gimana, langsung lepek-lepek ya, sampai dimintai uang sekian-sekian aja langsung dikasihkan. Itu begitu mudahnya ya seorang perempuan digoda oleh seorang garangan. Nah, jadi di sini untuk teman-teman semua bisa menjadi pembelajaran agar jangan begitu mudah untuk terpedaya oleh rayuan gombal para garangan. Gak ada yang namanya mereka itu sayang ataupun cinta sama kalian. Yang namanya sayang atau cinta gak mungkin justru minta uang sama kalian. Justru harus mengasihkan atau menjatah untuk kesejahteraan kalian. Bukannya justru kalian yang harus ngasih ke si cowok atau si garangan tersebut. Ini namanya kalian sendiri yang bodoh ya. Makanya di sini untuk teman-teman, dari kisah ini bisa menjadi pembelajaran agar jangan mudah terpercaya oleh yang namanya garangan. Karena garangan nggak di Taiwan, nggak di Indonesia itu sasarannya para mbak TKW. Karena kenapa? Mereka kan bekerja ya, otomatis setiap bulan punya uang. Dan apabila mereka berhasil menggodanya atau merayunya, pasti akan mendapatkan uang cuma-cuma. Jadi seperti masnya ini, 20 juta rupiah hanya dengan modal chat. Coba, begitu mudah kan? Makanya di sini untuk teman-teman agar lebih berhati-hati. Karena modus mereka begitu sangat halus dan sangat lembut. Apabila kalian tidak kuat iman, habis kalian. Saya Ron Saputra, Suara TKI.